Baik, assalamualaikum Bu Mi. Waalaikumsalam Pak Wisnu, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kan kemarin kita berjanji ya Bu ya. Nah, jadi Ya, ya, ya. ada perlu sama Bu Mi Hmm, yang waktunya Bu Mi. ya, ya, tak apa. Nah, ini masalah tugas DGP Bu. Nah, jadi kan saya dapat nilai tentang topiknya sekarang tentang dilema etika. Ini pernah dengar dilema etika? Dilema etika pernah dengar sih, tapi untuk secara detail itu maksudnya apa gimana? Oh ya, jadi gini Bu. Jadi kan saya diberi tugas di DGP ini kan untuk menelisik kasus tentang dilema etika. Nah, jadi dilema etika ini pemangku kebijakan ini kan biasanya kalau misalkan ada sebuah kasus ya Bu ya. Ya, ya. Nah, kasus tersebut itu kan biasanya itu kan kita memutuskan itu kan bingung, makanya judulnya kan dilema gitu ya. Nah, jadi kan biasanya kalau kita mau memutuskan misalkan ada sebuah kasus gitu ya, nah itu tuh intinya itu benar versus benar gitu. Kalau kita memutuskan yang ini ya benar, memutuskan yang sebelah ya benar, nah itu kan makanya disebut sebagai dilema etika. Biasanya kalau kita memutuskan sebuah masalah itu kan banyak pertimbangan gitu ya. Kadang kan ini ya oh yang sebelah ini ya oh gitu. Nah kalau menurut pengalaman Ibu ini sebagai pemangku kebijakan gitu ya, kira-kira pernah nggak Ibu ini mengalami dilema etika gitu? Itu tentunya yang terjadi di sekolah kita ya. Iya. Iya. Sepertinya sering sih, dan itu bahkan terjadi dari tahun ke tahun. Gitu. Kalau boleh tahu apa itu Bu? Boleh diceritakan Bu? Seperti misalnya gini, dilema yang dialami oleh beberapa guru ya, contohnya sih guru agama ya. Nah misalnya begini, dalam kurikulum kan ditentukan bahwa kalau nilai sikap siswa itu, nilai agamanya itu C, itu kan nggak bisa naik kelas, kan nggak bisa lulus. Oh iya. Gitu. Nah seperti itu loh. Padahal kenyataannya banyak guru-guru itu mengadu bahwa ada siswa-siswa, beberapa siswa itu yang anggap saja akhlaknya ya, kalau dinilai B itu sepertinya kurang gitu, jadi kurang memenuhi kriteria penilaian agama. Tapi ya akhirnya kan terjadi dilema ya. Aduh, mau dikasih nilai B kok seperti temennya yang baik-baik aja B. Masa sama gitu ya. Masa sama, apalagi mereka mau ngasih nilai A itu untuk agama itu sepertinya sangat berat karena gurunya aja mungkin nggak dapat nilai A tuh ya. Sehingga akhirnya kan di ini dulu tentu saja guru itu kami beritukan untuk menelusuri apa sih sebenarnya anak itu seperti itu. Jadi alatnya itu nggak baik itu kenapa? Apa gitu sebabnya? Ya. Karena kan kita sebenarnya kalau ngasih nilai C ini kan mereka nggak nanti bermasalah dengan kenaikan kelas itu ya Bu ya. Nah seperti itu. Dan ternyata banyak faktor terutama dari keluarga yang pengaruh terhadap akhlak mereka itu, seperti banyak kasus di masyarakat sini, banyak ibunya terjadi luar negeri, terus bapaknya kurang perhatian, bahkan ada anak yang dititipkan hanya pada neneknya, sehingga betul-betul nggak ada bimbingan dari orang tua, kurang perhatian dan sebagainya. Awalnya memang masalahnya dari rumah ya Bu ya. Iya, faktor dari rumah itu sangat berpengaruh. Nah kemudian biasanya bagaimana untuk mensiasati menyelesaikan masalah tersebut Bu biasanya kan? Ini kan kita kan dilemanya tadi kan antara memberi nilai dengan keadaan sebenarnya, tingkah laku, perilaku kehidupannya sehari-hari, akhlaknya bagaimana kan gitu. Sedangkan kita kan ya nilai akhir kita kan di rapot itu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan dikasih nilai C, nanti akan bermasalah dengan kenaikan anak tersebut. Nah untuk mensiasatinya bagaimana itu? Nah untuk mensiasatinya tentu saja kita kan ya harus apa ya, manusiawi lah ya. Nah akhirnya dilakukan tindakan tentunya treatment agar anak itu untuk guru ngasih nilai B itu ya sesuai dengan kriteria gitu. Misalnya ya anak ini kurangnya di apa sih, misalnya di pelajaran agama itu, di
baca akhlaknya kurang atau ya tentang akhlaknya tadi. Dan kalau misalnya kurangnya itu di bacaan Al-Quran, tentu saja ada bimbingan khusus. Kalau di sekolah sini, mohon maaf nih ya Bu, kan levelnya SMA gitu kan. Apa yang masih ada ya Bu, mohon maaf nih ya, nggak bisa baca Al-Quran gitu? Nggak bisa sama sekali sih enggak, tapi belum lancar. Oh, belum masih lancar. terbata-bata. Gitu. Mungkin. Terus kalau terkait perbaikan akhlak ya, kedisiplinan, sopan santun dan sebagainya, tentunya guru agama akan bekerjasama dengan warga pendidikan. Terus ada bimbingan tidak hanya guru agama saja, gitu, tapi melibatkan kepala kelas, BK, bahkan kalau perlu semua guru ikut memperhatikan anak tersebut. Karena memang betul-betul apa ya, kasihan tadi loh, karena keluarga sudah. Karena memang dari awalnya udah baik-baik saja. Gitu. Kemudian kalau sholat 5 waktu kan, kalau di sini kan ada sholat duhur bersama gitu ya. Sholat berjamaah itu termasuk ke kriteria tersebut ya? Termasuk. Ya. Iya, termasuk. Dan di sini memang terawasi gitu ya, karena ada tim kedisiplinan yang bisa memantau itu. Nah kemudian ini kan tentunya kan akan diputuskan ya Bu. Nah biasanya untuk mekanisme pemutusan masalah ini gimana Bu? Koordinasinya dengan untuk memutuskan masalah ini gitu, kira-kira koordinasinya dengan siapa saja gitu Bu? Oh iya, jadi gini, masalah penilaian mapel pelajaran agama kan kita beda dengan mapel-mapel yang lain. Jadi guru dalam memutuskan untuk menilai anak atau siswa tersebut terkait dengan agama itu ada istilahnya masukan-masukan dari guru-guru lain, juga wali kelas, juga BK. Karena di sini BK itu sangat penting sekali perannya dalam juga pembentukan budi pekerti. Jadi bersama-sama istilahnya. Jadi sebelum memutuskan ada koordinasi di antara mereka tadi, barulah kemudian ada keputusan koordinasi nilai B atau tidak. Jadi dilakukan koordinasi dulu dengan guru BK dan guru mapel yang lainnya gitu ya. Kira-kira pantasnya bagaimana gitu. Nah kemudian jadinya ini keputusannya gimana? Jadi ini loh Pak, ibarat ya kita itu guru itu ibarat bengkel kan? Bengkelnya untuk memperbaiki perilaku anak, karena sebenarnya tujuan belajar itu kan sebetulnya bisa merubah perilaku dari yang tidak menjadi baik, kurang baik menjadi baik. Tentunya untuk membentuk budi pekerti dan akhlak itu bukan hanya tugas guru agama, tapi semua guru ya, karena semua ikut mewarnai anak, yang dimana kan sekolah ini ibarat rumah kedua, itu rumah kedua bagi anak untuk tumbuh kembang, termasuk tadi pembentukan budi pekerti. Kemudian masalah nilainya tadi Bu, keputusannya bagaimana Bu? Nilai pada umumnya akhirnya diputuskan B. B ya, walaupun ada dilema tadi. Iya, walaupun ada dilema tadi, tapi kan mengasih nilai B sudah melakukan tindakan atau treatment terlebih dahulu. Jadi treatment khusus atau syarat-syarat khusus misalnya gitu ya Bu ya. Jadi dari dilema tadi kemudian melakukan koordinasi dengan pihak lainnya, akhirnya ya diputuskan seperti itu. Nah dalam kasus ini tentunya Bu, tadi kan ya sebenarnya sudah disampaikan dari di awal tadi. Nah saya hanya ingin menggarisbawahi saja dalam kasus ini siapa saja ya Bu ya yang terlibat gitu ya Bu ya? Yang dalam kasus yang terlibat dalam kasus ini dari pihak sekolah, dari pihak siswa, nah siapa saja yang terlibat gitu? Terlibat dalam menangani atau terlibat dalam melakukan apa? Ya, terlibat dalam keseluruhannya ini, menangannya dia, kemudian memutuskan dia, dan gitu. Oh iya. Tentu saja yang terlibat ya siswa sendiri, sebagai objeknya ya guru agama, wali kelas, dan tentu saja guru-guru yang lain, BK, dan juga kesiswaan. Nah, jadi sebenarnya hampir semua loh melakukan perubahan itu harus, memang kita harus bersama-sama. Jadi semua pihak ya. Hampir semua. Bukan hanya guru PABG kerjasama, bukan. Untuk
membengkeli anak-anak tadi gitu. Karena satu sama lain itu saling terkait, saling menunjang. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, misalkan kalau misalkan kasusnya kan dilemanya kan ada anak anaknya kurang baik, kemudian kalau misalkan dikasih nilai sesuai dengan itu, dia kan akan belum memenuhi kriteria berimbas ke kenaikan kelasnya kan gitu kan ya, pokoknya di rumah itulah. Nah kalau misalkan kasus ini gitu di apa ya, di share gitu, kayak dipublikasikan di media sosial gitu, kira-kira gimana perasaan itu? Kalau menurut saya sih kalau di share secara umum, kalangan umum ya kurang ini sih kurang pas gitu. Tapi kalau kemudian hanya di share di kalangan sekolah atau orang-orang yang pendidik, kalangan pendidik ya, itu mungkin saja nggak apa-apa gitu. Karena kalau di share ke publish secara umum, belum semua orang kan bisa memahami. Ya, belum bisa memahami dilema yang dihadapi di dunia pendidikan. Tapi kalau di share di kalangan sekolah, kalangan pendidik, justru akan menjadi apa ya, kolaborasi bersama bagaimana cara mencari solusi gitu untuk bagaimana membentuk budi pekerti sesuai tujuan pendidikan kan? Iya tadi salah apa? Hilang jasanya. Kalau intern nggak apa-apa ya Bu ya, untuk kalangan di dalam sekolah. Tapi kalau keluar sekolah kan karena kan yang nerima beritanya tadi bukan macam-macam kalangan gitu. Mungkin kalau yang untuk yang di intern ngerti lah kan apa yang kita rasakan, kan mungkin mengalami dilema yang sama sehingga bisa sama-sama mencari solusi yang tepat gitu. Kita berkolaborasi, tapi kan di luar sana kan ada berbagai macam kalangan gitu. Yang pola pikirnya beda, punya dunia yang beda. Ya jadi tetap dipublikasikan ya walaupun hanya di intern sekolah, karena seperti yang disampaikan tadi, biar ada komunikasi antara pihak-pihak sekolah yang satu dengan yang lainnya untuk membimbing bareng-bareng. Sehingga juga dapat mungkin bisa merumuskan solusi yang pas gitu. Bagaimana menangani anak-anak yang seperti ini? Pertanyaan terakhir ini Bu, setelah tadi kan dari berbagai proses tadi ya Bu ya. Nah, akhirnya kan bisa diputuskan dengan bahwa putusannya seperti ini. Nah, setelah memutuskan ini gimana nih perasaan Ibu? Ya, perasaannya ya lega ya, gitu, karena udah bisa melaksanakan tugas itu secara tuntas gitu. Nah, itu yang pas. Kemudian kita kerja keras, tuntas gitu ya. Nggak dilema lagi Bu ya. Iya, nggak dilema lagi, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi apa ya, pelajaran kita semua ya, terutama di kalangan pendidik, bagaimana nanti menghadapi dilema-dilema yang seperti itu sudah biasa dan sudah tahu bagaimana cara menanganinya, solusinya gitu ya Bu ya. Nah, cukup Ibu bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu nih Bu ya. Gitu. Terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum Bu.